Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sarrik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khairi khalqillahi sawfiyihi wa habibihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna wa maulana Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, khusus Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bojongmangu. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya, semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dan semoga beliau beserta keluarganya dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati segenap para staf SMP Negeri 1 Bojongmangu dan segenap para dewan guru, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, juga para sesepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajiah, para asatid, para asatidjah, kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah selalu disehatkan, amin. Rumah tangga mereka oleh Allah dijadikan rumah tangga yang samawat, sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang dari rumah tangga tersebut dapat melahirkan keturunan putra putri yang soleh dan solihah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya cintai, yang saya banggakan, segenap para siswa-siswi SMP Negeri 1 Bojongmangu, kalian sebagai generasi penerus bangsa dan agama, di pundak-pundak kalianlah maju atau mundurnya bangsa kita, negara kita tercinta. Di pundak-pundak kalianlah maju atau mundurnya agama Islam yang kita cintai. Maka oleh karenanya saya mendoakan kepada kalian semuanya, semoga kalian menjadi generasi penerus yang handal, generasi penerus yang berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Allah, yang berilmu manfaat, sehingga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang kalian menjadi para pemimpin bangsa ini, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang dapat mengundang turunnya rahmat Allah, yang dapat menjadikan pintu-pintu langit oleh Allah dibuka, keberkahan turun kepada negara Republik Indonesia, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati jamaah saya yang sengaja ikut bersama saya, di antaranya yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Hidayat, beliau berdomisili di Sukamakmur sono jauh, di Gunung Sintok. Tahu Gunung Sintok? Pernah belum ke sono? Mau nggak ke sono? Bentar ya, kalau Bapak Ustadz Muhammadnya nikah lagi kita diundang. Juga ada Bapak Agus Jepri Esos SE, beliau seorang sosialis, seorang dermawan yang selalu menyokong, mensupport dakwah Islamiyah, dan beliau aktivis. Juga yang saya hormati Bapak Abdul Hadi dari Komplek TNI AD di Bekan Cibarusah Afrik, Bapak Endang Suhendar, dan petugas peliput ceramah saya Ananda Suryana Palah yang ganteng kan? Itu masih bujangan tuh, ganteng, jangan
bilang cantik karena laki-laki. Bapak Ibu, para siswa, para siswi yang seluruhnya saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu dan nikmat istiqomah beribadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan barokah sababnya berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada hari ini hari Kamis, hari yang ke-14 di bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-17 di bulan Oktober tahun 2024, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat merayakan hari kelahiran paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan mengagungkan beliau, karena memang beliau satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mencintai beliau maka kita akan bersama beliau nanti di dalam surga. Amin. Maka oleh karenanya saya berpesan, jaga, rawat kecintaan kita di hati kita kepada Rasulullah, jangan sampai sirna, jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya kafir, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang membenci Rasulullah. Sungguh amat celaka siapapun yang membenci Rasulullah, maka oleh Allah diharamkan mendapatkan syafaat dari beliau. Na'udzubillah min. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringati, kita rayakan hari kelahirannya. Saya mau nanya dulu, boleh nggak nih? Para siswa, para siswi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, pokoknya you are is the best. I love you. What are you understanding the next right now? The percent saya turun Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud acuman seperti dengan kulit-kulit tersebut. Boleh saya nanya, boleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini, yang saat ini kita rayakan, kita peringati, kita agungkan hari kelahirannya. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun, pasti jawabannya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena banyak gajah itu. Karena pada tahun kelahiran beliau ada 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim, raja kafir yang bernama Abraha, datang ke kota Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran beliau. Akan tetapi alhamdulillah Ka'bah sampai saat ini masih ada.
setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap bulan haji. Jutaan bahkan ratusan juta umat Islam dari berbagai belahan dunia, dari berbagai pelosok dunia, mereka mengelilingi Ka'bah dalam ibadah haji, yaitu tawaf yang termasuk rukun haji, baik tawaf qudum, tawaf ibadah maupun tawaf wada. Alhamdulillah. Karena ketika 60.000 tentara bergajah akan menghancurkan Ka'bah, di mana saat itu Ka'bah hanya dijaga, dirawat oleh seorang hamba Allah yang bernama Sayyidina Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi. Secara ukuran manusiawi, mungkin saat itu Sayyidina Abdul Muthalib ketika melihat 60.000 tentara bergajah dengan senjata lengkap untuk menghancurkan Ka'bah, mungkin saat itu Sayyidina Abdul Muthalib khawatir bagaimana ini Ka'bah akan dihancurkan, sementara beliau cuma sendirian, tidak ada daya dan upaya untuk mencegah 60.000 tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Saat itu Sayyidina Abdul Muthalib hanya bisa bermunajat kepada Allah, hanya bisa berdoa kepada Allah, menengadah ke langit, mengangkatkan kedua telapak tangannya, mohon pertolongan Allah agar Allah menurunkan pertolongannya dan membinasakan 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, agar mereka semuanya binasa. Dan alhamdulillah doa Sayyidina Abdul Muthalib diijabah atau dikabul, kabul ya. Kalau kabul ya, kalau kabul karung bule. Kabul. Alhamdulillah. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim tentara-tentaranya dari langit, tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh mereka, di mana tentara-tentara Allah tersebut berbentuk burung-burung yang berbondong-bondong melempari 60.000 tentara bergajah dengan sijil. Sijil itu adalah batu yang mengandung bara api yang sangat panas yang diambil dari dasar api neraka, sehingga saat itu 60.000 tentara bergajah, mereka badannya, tubuhnya bolong-bolong bagaikan daun yang dimakan ular. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Yuk kita baca bareng-bareng. Let's together reading surah Al-Fil. Hafal? Al-Fil. Yuk kita bareng-bareng, kita baca dulu ayatnya bareng-bareng. Diawali dengan ta'awudz basmalah. Bacaannya bacaan murotal saja, nggak usah dikurokkan. Yuk siap? Para siswa, para guru siap? Baca Quran siap? Insya Allah siapapun yang cinta Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat kepadanya, memberikan syafaat kepadanya. Dan ketika ia sudah berada di alam kubur, Al-Quran akan menemaninya. Alam kubur akan diterangi dengan cahaya Al-Quran. Alhamdulillah. Maka jangan lupakan Al-Quran ya. Ini kadang-kadang, tapi di sini kalau enggak, di sini enggak beda maksudnya. Kadang-kadang bangun tidur yang dicari Quran apa HP? Betul itu betul. Jujur banget. Coba jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalian lebih banyak megang HP, lebih banyak megang Quran. Jujur banget. Lebih banyak baca Quran, lebih banyak baca WA di HP.
Lebih banyak lihat ayat-ayat Quran, lebih banyak lihat TikTok. Bener, berarti sama ya, sama denganku. Tapi tetap kita jangan melupakan Al-Qur'an. Kita biasakanlah baca Quran tiap hari walaupun hanya satu ruku, satu ayat. Sebab Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita nanti sedang melintas di atas sirat. Apa itu sirat? Jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di mana jembatan gawat darurat tersebut yang bernama sirat itu melintang di atas kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Jarak tempuhnya 3000 tahun baru sampai ke surga. Maka siapapun yang ketika sedang melintas, sedang meniti, sedang menyeberang di atas sirat, apabila tergelincir kedua telapak kakinya dan jatuh, maka jatuhlah ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolongnya. Nauzubillah min. Tapi kalau kita cinta Al-Quran, tidak pernah melupakan Al-Quran, Al-Quran selalu kita baca tiap hari, insya Allah di saat kita sedang melintas di atas sirat, Al-Quran datang. Oh dahu ilal jannah. Itu Al-Quran memegang tangan kita dan lalu membawa kita masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Al-Quran datang. Kemudian kita tanya, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang selalu kau baca ketika di dunia. Maka saat ini ketika kau akan jatuh, aku menolongmu dan aku menyelamatkanmu dan aku akan membawamu ke dalam surga. Al-Quran ingat kita, karena kita pun selalu ingat Al-Quran ketika di dunia. Alhamdulillah. Kita mau baca apa Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu bagaimana Tuhanmu Allah telah berbuat, bagaimana Tuhanmu Allah telah bertindak terhadap 60.000 tentara bergajah yang saat itu akan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah Tuhanmu telah membuat tipu daya sehingga maksud dan tujuan 60.000 tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah oleh Allah digagalkan, sia-sia usaha mereka. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus terhadap 60.000 tentara bergajah tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, burung yang sangat banyak, yang sulit untuk dihitung, yang tahu jumlahnya burung tersebut hanya Allah Subhanahu. Dan itu bukan burung biasa, itu sebenarnya malaikat berbentuk burung. Lah kalau burung biasa, mana mungkin burung biasa yang kita lihat seperti burung di pohon tuh, burung kekukur, itu apa lagi tuh? Biin. Itu para malaikat karena mereka melempari tentara bergajah dengan sijil. Sijil itu adalah batu-batu kecil yang mengandung bara api yang diambil dari dasar neraka. Kita batu ini lebih dahsyat daripada peluru tembakan senapan panjang. Siapa
lemparan batu ini dia akan bolong tembus dan terbakar tubuhnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada 60.000 tentara bergajah, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, burung yang berbondong-bondong tersebut melempari 60.000 tentara bergajah bikijarotin dengan batu min sijil yang bersumber dari sijil, batu yang mengandung bara api yang diambil dari dasar api neraka. Faja'alahum ka'asfimahum, maka lalu mereka seluruh tentara bergajah yang berjumlah 60.000 tentara bergajah, mereka bagaikan daun-daun yang dimakan, binasa semuanya. Alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Coba kita pikir dengan logika kita, seandainya tidak ada pertolongan Allah, kira-kira menurut logika itu Ka'bah udah hancur belum? Hancurlah. Kita tidak bisa melihat Ka'bah lagi. Dia cuma dijaga oleh satu orang, Sayyid Abdul Thalib, yang akan menghancurkan 60.000. Bagaimana mungkin kata akal kalau tidak ada pertolongan Allah? Masya Allah. Bapak Ibu, para siswa, para siswi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Saya yakin seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Bojongmangung, seluruh para dewan guru, kepala sekolah, para staf, Bapak Ketua Komito, seluruh yang hadir, saya yakin mereka hadir mau kumpul ke tempat ini walaupun agak panas sedikit. Saya yakin karena ada cinta. Kalau cinta sudah berbicara, yang jauh akan terasa dong. Kalau cinta sudah berbicara, yang berat akan terasa ringan. Kena cinta, jalan mapai, jalan santapa, ngajuk-juk, Kabojongmangung, urang karek hadir muludan di SMP Negeri 1. Alhamdulillah, karena cinta sama Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tahu nggak artinya? Saya artikan ya. Perhatikan nih, simak menurut orang. Man sapa uwo ahya kang nguripaken niyasipun sunnati ing sunnah ingsun pakon ahabani mangga teman-teman wis nikah cinta yasipun ing ingsun waman lan sapa wong ahabani kang nikah cinta yasipun ing ingsun kana mangka ono yasipun bidana iku tetep ing dalam sawarga. Ngertos ora? Orang ngertos? Masya Allah. Itu bahasa apa nih? Jawa. Kalian kan orang Jawa. Ya kan? Orang Jawa kan? Jawa Barat. Artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, barang siapa yang mempertahankan sunnahku, dikala umatku, umat Islam, kata beliau, dilanda kerusakan akhlak, dilanda kerusakan iman, akan tetapi ia komitmen, konsisten untuk tetap menghidupkan, mengamalkan, mempertahankan sunnah Rasulullah. Fakor ahabani, maka sungguh ia berarti telah mencintaiku. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, itu tandanya kita mencintai Rasul. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang benar-benar mencintaiku dan membuktikan kecintaannya kepadaku dengan menjalankan segala perintahku, dengan menjauhi segala laranganku, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahku, dengan melaksanakan ajaran Islam yang telah aku bawa, karena ma'ifidana, maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Jawab jujur, pengen masuk surga kagak?
Nanti di surga pengen bertemu Rasulullah tidak? Pengen menemani beliau tidak di dalam surga? Benar? Yuk kita jaga, kita pelihara, kita rawat kecintaan kita di hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sirna, jangan sampai pudar. Kita boleh cinta yang lainnya, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah harus kita letakkan di atas segala cinta selain kepada beliau. Takbir. Jelas tidak? Yuk kita sholawatan dulu. Karena memperbanyak membaca sholawat adalah merupakan tanda ciri orang yang cinta kepada Rasulullah. Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah? Di sini ada yang namanya Siti Aisyah. Mana? Coba berdiri. Bunda. Oh Bunda. Siti Aisyah itu istri Rasulullah. Putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nih, Siti Aisyah pernah mengatakan begini, man ahabballaha ta'ala aktsara dzikrah wa samratuhu ayyadkurahullahu bi rahmatihi wa bukranihi wa yudkhilul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimu bi ru'yati jamalihi wa man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara minas sholati alaihi wa samratuhu al-wusul ila syafaatihi wa suhbati fil jannah. Saya artikan ya. Ini kalau kira-kira kalau nggak diartikan paham nggak isinya? Artikan jangan ya, supaya paham isinya ya, supaya pulang dari sini nambah setuju? Tapi artikannya jangan pakai bahasa Jawa ya, bahasa Bojong Mangwe ya. Artinya barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka tentu ia akan banyak menyebut nama Allah, maka tentu ia akan banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Biasanya begitu. Kalau orang cinta kepada seseorang, maka orang yang dicintainya pasti selalu aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, aku bangun tidur, aku mau modal, aku mau cebok. Biasanya begitu ya. Kalau kita mencintai seseorang, maka tentu orang yang kita cintai akan selalu kita ingat. Nah demikianlah kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita harus banyak mengingat Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, selalu ingat kepada Allah. Baik sendirian atau banyak orang ramai, selalu ingat kepada Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, bahkan merasa dirinya dilihat, dipandang, diawasi oleh Allah, sehingga tidak berani berbuat dosa karena Allah melihatnya. Paham? Masa Allah. Demikian pula kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, kata Siti Aisyah, barang siapa yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, aktsara minas sholati alaihi, maka tentu ia akan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dia selalu ingat kepada Rasulullah, sehingga dia memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah. Dia selalu menyebut nama Rasulullah dalam bacaan Kira-kira kalau kita sholawatan dulu, setuju kan? Ada ininya nggak? Ada tim hadrohnya nggak? Mana tim hadroh? Ada nggak? Ada benar? Ayo tim hadroh siap diiringi ya.
Kita sholawatan dulu ya, biar suasana adem ya. Ini panas nih, saya udah mulai keluar keringat nih. Ayo kita sholawatan dulu ya. Siap, tim Hadros ya? Oh belum, tapi nggak apa-apa deh, sambil menunggu tim Hadros datang kita mulai aja ya. Yuk kita baca sholawat, karena kita cinta kepada Rasulullah. Apabila kita cinta kepada beliau, kita akan bersama beliau di dalam surga. Yuk kita mulai. Sholli wa sallim mada'ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya sholli kurang keras betul ya. Mada wal ali wal ashabi man qad biman qad wahada. Dengerin nih, dengerin. Mau dengerin? Simak ya. Oke? Wahai para remaja, idolakan Rasulullah. Akhlaknya sangat mulia, cintailah Rasulullah. Coba bareng. Wahai para remaja, idolakan Rasulullah. Akhlaknya sangat mulia, cintailah Rasulullah. Niscaya engkau bahagia, selamat di dunia, di akhirat masuk surga bersama Rasulullah. Sholli wa sallim siapa kita Nabi, di surga akan bersamanya. Siapa kita Nabi, di surga akan bersamanya. Man ahabbahu kana ma'a fil jannah, man ahabbahu kana fil jannah. Semuanya sholli yang cinta Nabi bersalawat. Mana ada
mengatakan Rasulullah saja. Siap? Cintailah Allah. Kalian cukup mengatakan Allah saja. Kita ulangi ya. Siap? Cintailah Rasulullah doang. Nanti yang kedua Allah doang. Paham tuh? Are you understand to make secrets now? Okay? Are you ready? Cintailah beliau kekasih Allah. Cintailah beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Alhamdulillah, kita sudah berselawat kepada orang yang paling kita cintai. Nih, kalau umpama misalnya andai kata seandainya apabila dikalau ada yang bertanya kepada kita, apa sih sakrohnya, buahnya, hasilnya, keuntungannya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sudah ada yang tahu belum? Sudah ada yang tahu belum? Nih saya nanya, buahnya cinta kepada Allah apa? Buahnya, buah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, buahnya, hasilnya, keuntungannya cinta kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Allah akan membanggakan kita di depan para malaikatnya. Allah akan menyebut kita di depan orang-orang yang mulia, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga bersama para nabi, bersama para kekasihnya. Dan di dalam surga nanti kita oleh Allah akan diberikan kehormatan, akan diberikan keutamaan, akan diberikan keistimewaan, akan diberikan kemuliaan, yaitu biru'yati jamalihi, dengan melihat keindahan Allah. Tidak ada nikmat surga yang besar kecuali seluruh ahli surga di surga bertemu dengan Allah. Itu buahnya, itu keuntungannya, itu hasilnya. Kalau kita cinta kepada Allah, dan tandanya orang yang cinta kepada Allah selalu menyebut nama Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah. Makanya kalian kalau selesai sholat jangan lupa berpikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Insya Allah. Lalu apa sih buahnya cinta kepada Rasulullah? Keuntungannya, keutamaannya, keistimewaannya cinta kepada Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa buahnya cinta, hasilnya cinta, keuntungannya cinta, keistimewaannya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-wusul ila syafaatihi wa subhati fil jannah. Yaitu nanti di hari kiamat kita akan dapat syafaat dari beliau, dapat pertolongan beliau. Dan syafaat terbesar di hari kiamat adalah syafaat yang diberi
Nabi baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Karena nanti di hari kiamat kita butuh syafaat, butuh pertolongan Rasulullah. Coba seluruh manusia, bayangkan nih, seluruh manusia dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat manusia terakhir, nanti mereka di hari kiamat akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburannya masing-masing. Kemudian mereka digiring, dihalau kepada mahsyar, dan mereka dikumpulkan di pada mahsyar untuk dihisab amalnya, untuk diperhitungkan baik amal dan buruknya. Jika semasa hidupnya banyak berbuat baik, maka akan dimasukkan ke dalam surga, dan di surga akan menerima pahala besar dari Allah. Dan sebaliknya, jika semasa hidupnya banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka mereka akan dimasukkan ke neraka, dan di neraka oleh Allah akan diajak. Nauzubillah min. Nah, kita nanti di padang mahsyar akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, baik atau buruk, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Akan dihisab amal perbuatan kita, akan diperiksa, dan yang paling pertama kali akan diperiksa adalah sholat kita. Maka jangan lalaikan sholat. Kalau sholatnya bagus, tepat di waktu dengan berjamaah, sempurna sholatnya, maka barulah amal-amal yang lainnya akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Dan sebaliknya, jikalau sholatnya banyak melalaikan sholat, banyak tertinggal, sholatnya tidak sempurna, sholatnya tidak benar, maka amal-amal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebanyak apapun tidak akan diperiksa oleh Allah dan tidak akan diberikan pahalanya. Artinya amal kita yang lainnya menjadi sia-sia gara-gara sholatnya ditinggal. Makanya yuk kita sholat sebelum kita disolatkan. Yuk kita sholat sebelum kita disolatin. Kasihan ya bu. Yuk kita sholat sebelum kita disolatin. Yuk kita ngaji sebelum kita diajikan. Yuk kita sodakoh sebelum kita disodakohi. Mana ada orang mau menerima sodakoh orang? Disodakohi bukan sodakohkan. Emang ada sodakoh orang? Kita sodakoh. Sodakoh Ustaz Bambang nih, silakan makan. Enggak ada sodakoh orang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita nanti di padang mahsyar akan berdiri cuma satu hari, bukan cuma satu hari, bukan cuma satu minggu, bukan cuma satu bulan, bukan cuma satu tahun, tapi kita nanti di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah, akan dihisab, akan berdiri ribuan tahun lamanya, bahkan ratusan ribu tahun lamanya. Di sana kita nggak bisa duduk, nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena di sana nggak ada tukang makanan, nggak ada tukang minuman. Di sana kita mau duduk cari kursi, nggak ada kursinya. Manusia berdesak-desakan, bergejol-gejolan. Dan saat itu jarak matahari sangat dekat di atas kepala. Sekarang panas ya? Panas, karena matahari jauh. Tapi nanti kata Nabi, Annas samsa tadanu yaumal qiyamati hatta tablughul ardu nisfal udud. Nanti di hari kiamat ketika kalian oleh Allah dikumpulkan di pada mahsyar, jarak matahari sangat dekat di atas kepala manusia. Sehingga seluruh manusia tiada henti-hentinya keringatnya terus mengalir bercucuran, step dua step, kolidan kolidan, sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan itu penuh dengan air keringat manusia, sehingga saat itu banyak manusia yang akan tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Nauzubillah min. Tapi yang kita Nabi nanti akan diberhentikan bersama para Nabi, para Rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arsy Allah dalam keadaan tentu nyaman. Alhamdulillah. Nah nanti dalam situasi kondisi saat itu kita butuh pertolongan Rasulullah, butuh syafaat Rasulullah, dan di hari kiamat Rasulullah mengatakan, syafaati haqqun yaumal qiyamah. Syafaatku di hari kiamat adalah hak. Keberadaan syafaatku di hari kiamat adalah benar, dan aku oleh Allah sudah diizinkan
mencintai, kepada mereka yang mencintai aku akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan kita akan diberi bertolong. Hanya kita enggak berlama-lamaan di padang mahsyar, kepanasan, dan kehausan, dan kelaparan. Nanti seluruh manusia dari kami akan lapar, akan haus. Itu ribuan tahun berlangsungnya. Masya Allah, kita butuh sapaan. Maka orang yang suka berselawat kepada Rasulullah kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya itu, wasuhbah dihidupkan. Dan orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah, dia akan menemani Rasulullah di dalam sor. Alhamdulillah. Nih, saya mau ngasih doa, mau enggak nih? Mau ngasih doa, mau enggak? Nih saya ngasih doa. Hafalkan sekarang. Kalau sudah hafal, amalkan, baca doa ini setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, supaya hafal, perhatikan doanya. Ya, walaupun kalian memperhatikan, belum tentu hafal ya. Apalagi sama sekali tidak memperhati, pasti mau hafal. Ini doanya bagus, mau nggak doa? Anak-anak laki-laki, siswa, mau doa, mau uang? Kalau mau uang, umpama dikasih uang sama saya 50.000, paling dalam tempo beberapa menit uang habis. Dibeliin bakso, dibeliin makanan jajan, ujung-ujungnya dibuang ke toilet. Tapi kalau doa itu akan berguna sepanjang mas. Ayo pilih, mau uang mau doa. Pasti orang yang cerdas pilih doa. Yuk doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. 3, 2, 1. Masya Allah, luar biasa. Kepada panjang umur semua ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fi dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Pokoknya punya tahu syafa'atahu ru'yatahu wa murafaqatahu. Apalagi tahunya apa? Tapi berdoanya jangan gini, Allahumma tahu. Pasti kalau baru sekali mengikuti pasti belum apa, benar kan? Pasti belum apa. Coba kita buktikan ya bareng-bareng tanpa mengikuti saya. 3, 2, 1. Bukan apa Allahumma jadi takuna doa. Oke, ikuti lagi sekali lagi supaya hafal nih. Ini yang kedua kalinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fi dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kalau baru 2 kali saya yakin belum hafal. Betul? Coba dites dulu. 1, 2, 3. Itu di sebelah sana itu ada yang bilang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu mah doa masuk ke toilet satu. Oh, 2 kali belum hafal. Oke, sekarang yang ketiga kalinya harus hafal nih. Ini yang ketiga kalinya harus hafal. Yang hafal nanti kasih hadiah. Mau hadiahnya mau? Tapi kalau hafal, kalau enggak kasih hadiah. Ayo, yang hafal nanti sekarang ikuti dulu yang ketiga kalinya. Kalau yang hafal silahkan maju ke depan 1 orang aja. Mau laki mau perempuan silakan.
Nanti kalau hafal dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Jangan dulu nanya hadiahnya apa. Badan juga belum. Siap ya, ikuti yang ketiga kalinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kalau yakini apa ya pasti ya. Sudah biasa kan. Kita lanjutkan. Allahumma rzuqna min dunya ziyaratahu. Wa fil akhirati sabanahu. Wa fil jannati ru'yatahu. Wa murafaqatahu. Nah sekarang ulangi bareng-bareng tanpa mengikuti saya, tanpa dibarengi oleh saya. Siap ya? 3, 2, 1. Kok manggil tukang tahu bulat ya sore nanti ada tahu. Ayo silakan, baik dari siswi atau dari siswa yang hafal silakan maju ke depan, saya kasih hadiah. Saya hitung sampai hitungan 0, 10, 9. Ayo maju. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ada yang maju ke depan saya. Jadi hadiahnya untuk saya. Ya. Ini. Jangan ikutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Apa hadiah buat saya? Kenapa? Supaya mantap berdoanya, kita harus tahu artinya. Biasanya kalau kita berdoa tahu artinya, biasanya berdoanya lebih lebih mantap. Jadi berdoanya tidak sebatas sampai lisan, tapi sampai hati, bahkan sampai kepada Allah. Karena dia baca doa ditambah maknanya dalam hati. Ini artinya begini nih. Saya artikan langsung dari Allahumma rzuqna, ya Allah anugerahkanlah kepada kami rezeki dunia di alam dunia ziyaratahu, agar kami bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Coba, mau nggak ziarah ke makam Rasul di Madinah? Benar. Kalau umpama ada yang mau berangkatkan kalian ke Madinah, mau nggak? Tapi kalau umpama ongkos sendiri mau nggak? Bukan juga, karena nggak ada uangnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di alam dunia agar kami dikasih kesempatan oleh Ya Allah agar bisa berjalan langsung ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian yang kedua, wafil akhirati syafaati. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami agar di akhirat nanti kami mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wafil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki agar di surga nanti kami dapat melihat keindahan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan beliau dan menemani beliau di dalam surga. Jawab jujur, kira-kira isi doa ini bagus apa tidak?
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di dunia agar dapat berziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat agar kami mendapat syafaat Rasulullah, dan di surga agar kami dapat melihat Rasulullah dan menemaninya di dalam surga. Alhamdulillah. Pertanyaannya sudah hafal belum? Coba yang punya HP, HP-nya cabut. Yang punya HP, HP-nya cabut, direkam. HP-nya ada enggak? Ayo dibuka HP-nya, diaktifkan. Yang megang HP, ini doa penting harus hafal ini. Insya Allah kalau sudah hafal pasti diamalkan. Ayo, yang megang HP-nya dikeluarin, diaktifkan, kemudian tekan rekaman atau voice note nggak apa-apa, di voice note nggak apa-apa, atau di video juga nggak apa-apa, di video kalian di video saya hanya gitu ya, nggak apa-apa, video saya hanya nggak apa-apa di video, tapi yang upload di video biar orangnya kelihatan ya, tapi bebas lah. Mau rekaman ke, mau voice note ke, mau video ke, bebas. Saya ulangi ya, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Saya ulangi sekali lagi, takutnya yang tadi nggak jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Saya artikan, jangan rugi saya artikan biar tahu artinya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di dunia agar kami dapat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat agar kami mendapat syafaat beliau, dan di surga agar kami bisa melihat keindahan wajah beliau dan menemani beliau. Alhamdulillah. Yuk baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Alhamdulillah. Yang terakhir, ini terakhir sekali. Mohon waktu kira-kira kurang lebih 10 menit lah. Ridho? Ikhlas? Sudah capek belum? Sudah pegel belum? Sudah gerah belum? Sudah makan belum? Ya, ntar kita makan bareng-bareng di rumahnya masing-masing. Masih semangat? Masih semangat? Mau jangkau? Mau kesel? Mau lulutan? Mau merekatan? Tega banget. Mau nampokan?
Hore. Udah yang hore. Baik, ini yang terakhir nih 10 menit. Yuk kita lihat Al-Quran. Yang pegang HP langsung rekam di Google. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157, rekam. Surat Al-A'raf 157 itu di Google. Surat Al-A'raf 157 nanti keluar. Al-A'raf 157. Udah ketemu ya? Itu di Google rekaman yang warna biru tuh, gambar nik tuh. Al-A'raf 157. Al-A'raf 157. Udah ketemu ya? Nih, para siswa, para siswi semuanya silahkan menyimak bacaan surah ke-7 Al-A'raf juz 9 ayat 157 akan saya baca, kalian cukup menyimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad itu manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah. Beliau adalah the big person in the world. Manusia besar di alam dunia. Manusia besar di alam dunia, the big person in the world. Manusia besar di alam dunia. Beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau menjadi manusia besar bukan karena harta kekayaannya yang berlimpah. Beliau menjadi manusia besar dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar bukan karena pangkat dan jabatannya yang tinggi, tapi beliau menjadi manusia besar dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar karena keluhuran akhlaknya, karena kemuliaan akhlaknya, sehingga beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan sekolah, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan, dijadikan contoh yang paling terbaik untuk dicontoh oleh setiap umat manusia di seantero dunia. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada diri kepribadian Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita ikuti. Siapapun yang mencontoh akhlak beliau, mengikuti beliau, insya Allah dijamin selamat dunia akhirat, bahagia dunia di akhirat masuk surga. Agungan. Kalau kalian sholat wajib baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yuk kita berpikir. Di situ ada berapa nama yang disebut? Di situ ada berapa nama yang disebut? Ada 2 nama. Nama Allah Sang Pencipta dengan nama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya Nabi Muhammad, betapa alangkah tinggi derajatnya, martabatnya, harganya Nabi Muhammad, sehingga nama beliau disandingkan, dijerengkan dengan nama Allah dalam bacaan 2 kalimat syahadat. Kalau kita sholat nggak baca 2 kalimat syahadat, sholat kita sebanyak apapun ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Maka setiap orang yang sholat wajib menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad
Allah saja dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Betapa mulia beliau, masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa nasaruhu, dan menolong, mensiarkan, memperjuangkan agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan yang keempat, wattabaun nurul ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya terang benderang yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu cahaya Al-Qur'an. Nah, kalau kita termasuk ke dalam 4 golongan ini, kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, dosanya diampuni oleh Allah, ibadahnya diterima, matinya husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan, dan di hari kiamat dapat syafaat, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang pertama, tetap komitmen konsisten untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua apa tadi? Mengagungkan beliau, memuliakan beliau, termasuk memuliakan keluarga beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau. Kalau ada orang walaupun pakai udengnya segede ban Vespa, sorbannya panjang, pakai jubah Arab, tapi kalau dia kata-katanya membenci ahlul bait Rasulullah, membenci keluarga Rasulullah, membenci anak cucu Rasulullah, membenci zuriyah Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah, orang yang seperti ini kata Rasulullah adalah orang munafik yang nanti di akhirat oleh Allah. Orang yang seperti ini akan dibakar di neraka, dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Awas, hati-hati. Sekarang zaman medsos banyak di YouTube, banyak di TikTok, ada seorang sepertinya ulama tapi menjelek-jelekan keturunan Rasulullah, menjelek-jelekan para haba. Ini orang munafik yang diikuti. Man aqbala itrati bahwa marhurun wa munafiqun fasyun. Barang siapa yang membenci anak cucuku, kata beliau, barang siapa yang membenci keluargaku, kata Rasulullah, barang siapa yang membenci keturunanku, yaitu para habaib, bahwa malunun, maka orang itu dilaknat oleh Allah, wa munafiqun, dan dia adalah orang munafik, khosirun, yang akan merugi nanti di akhir. Awas, kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang seperti ini. Percuma kita baca sholawat ribuan, tapi kalau kita membenci keluarga Rasulullah, percuma kita baca sholawat kepada Nabi jutaan, miliaran, tapi di hati kita ada kebencian kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, sama saja kita berdusta dalam bacaan sholawat. Amin. Bohong orang aku cinta sama Nabi, tapi keluarga Nabi, anak cucu Nabi, terus Nabi dibenci, dijelek-jelek. Tahu nggak orangnya? YouTube. Oh, hati-hati. Demikian barangkali ada 1 jam ada 1 jam ada. Lewat 10 cukup ya. Kalau ngaji dengar ceramah kelamaan malah pusing, betul nggak? Apalagi perutnya keroncongan, lapar, nggak konsen, apalagi suasana panas, apalagi pengen kentut ditahan. Baik, demikian materi Maulid Nabi Agung di SMP Negeri 1 Bojongmangu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir, orang sudah mah sasieun sabeneun pamugi sih jadi ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai jumpa kembali dalam acara dan program yang berbeda. Ya, kalau ketemu saya jangan sungkan-sungkan, ucapkan assalamualaikum ya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Saya mau mengajak dikir dulu, dikir terakhir. Ayo dikir jalalah. Ikutin aja, supaya meninggal dunia husnul khotimah, mati membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, dosanya diampuni dan di akhirat menjadi ahli surga.
Ini isyarat menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Esa. Kita ulangi. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Tangan begini semua. Ini isyarat menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Al-madhkur bil lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kullu yaumin huwa bisan. Ulang hari ini ya tuh. Ini makin satu ini ya. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman. Min jawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim. Ya Hannan. Ya Mannan. Ya Rahim. Ya Rahman. Ya Ghafur. Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Sekarang tangannya dibuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, terima kasih, mohon maaf pada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.